Ya, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik MPPT pada solar panel atau photovoltaic array dengan teknik fuzzy logic controller ya. Jadi ini merupakan MPPT berbasis pada controller fuzzy logic. Ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya sudah saya upload, yaitu video yang menjelaskan mengenai simulasi dari MPPT dengan teknik perturb and observe ya, menggunakan teknik yang sudah lama digunakan, sudah umum digunakan. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai MPPT dengan teknik berbasis pada fuzzy logic controller. Jadi jika Anda sudah melihat video yang sebelumnya ya, linknya sudah saya taruh di deskripsi video, bahwa yang berbeda dari rangkaian simulasi, blok simulasi yang ada pada Simulink ini, itu adalah hanya pada bagian controllernya saja ya. Ini fuzzy logic controllernya. Kalau dibandingkan dengan penjelasan saya mengenai perturb and observe, itu hanya beda di sini saja. Sisanya sama, PV-nya sama, konverternya sama. Di sini masih menggunakan topologi dari konverter jenis buck boost converter ya. Buck boost converter di sini MOSFET di tengah ya, membentuk huruf T dengan induktor dengan dioda. Ini sekali lagi konverter DC-DC dengan topologi buck boost. Ya, jadi pertama di sini ada PV, nanti keluarannya masuk ke konverter ya. Selain itu keluarannya, yaitu keluaran besaran tegangan dan arus, ini akan disensing oleh sensor dan akan dikirim ke fuzzy logic controller ya. Untuk apa? Untuk mengetahui dayanya. Untuk kita lihat sini, untuk melakukan proses fuzzy-nya ya. Dia menggunakan input dari output tegangan dan arus dari PV ya. Ya, kita kembali dulu sebentar keluar. Di sini dari PV langsung saya sambungkan ke DC-DC controllernya. Lalu di sini bebannya resistor di sini ya. Jadi di simulasi ini saya menganggap bebannya hanya bersifat resistif. Jika Anda ingin menggunakan sifat beban yang lain, misalnya resistif dan juga induktif ataupun kapasitif, mungkin bisa ya. Cuman itu nanti harus disesuaikan lagi mungkin, karena nanti pasti berbeda hasil outputnya dan juga pasti berbeda dengan sifat yang akan dikeluarkan oleh PV ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa teori MPPT menjelaskan bahwa tegangan dan arus atau daya yang keluar dari PV ini dipengaruhi oleh sifat dari bebannya, karakteristik dari bebannya. Makanya itu jika kita ganti ini dengan sifat lain, entah itu kapasitif maupun induktif, maka nanti hasil dari MPPT ini juga akan berbeda. Di sini kita masuk ke fuzzy logic controllernya. Ini V dan I-nya masuk ke, di sini sebenarnya intinya ada dua input ya. Ini fuzzy logic controllernya intinya. Dia kemasukan dua input. Di sini ada max ya, ada mux. Dia kemasukan dua input. Jadi input dari error dan delta error ya. Jadi yang saya blok ini adalah blok yang merepresentasikan error ya. Jadi pada MPPT dengan teknik fuzzy dia membutuhkan dua input. Fuzzy controllernya membutuhkan dua input. Input pertama adalah error, input kedua adalah delta error. Sedangkan yang kedua ini yang saya blok yang bawah, ini adalah delta error. Jadi perbedaan error dengan delta error itu mungkin di sininya aja ya. Di sini dia ada delta lagi, ada delay lagi. Ada delay lalu diselisihkan. Jadi fungsinya blok delay ini adalah untuk menyimpan nilai dari iterasi sekarang untuk digunakan pada iterasi selanjutnya. Oke, lalu di sini kita perlu masukkan file FIS-nya ya, atau fuzzy inference system-nya. Di sini saya masukkan dulu lewat MATLAB. Sudah.
import dari file checkpoint 3. Lalu kita ekspor ke workspace. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah ada. Di sini ada di workspace-nya sudah muncul checkpoint3.fish. Kalau sudah muncul seperti ini, baru bisa kita masukkan di Simulink-nya. Baru checkpoint 3 ini baru bisa dipakai ya. Oke, kemudian output dari fuzzy logic controller adalah step dari penjumlahan atau pengurangan dari duty cycle. Jadi dia tidak langsung menentukan duty cycle-nya berapa. Duty cycle-nya berapa jika error dan delta error-nya berapa itu tidak. Jadi dia menentukan pertambahan dan pengurangan duty cycle ya, stepnya ya. Mirip seperti increment pada algoritma perturb and observe. Oke, kalau misalnya ini kita coba jalankan ya. Ini sekalian saya pause dulu karena agak lama. Nah, ini sudah selesai simulasinya, bisa kita lihat. Ini hasilnya. Hasil akhirnya yang ada di scope ini yang saya drag. Yang atas ini adalah iradiansi, level iradiansi. Mulai dari 600 selama setengah detik, lalu naik ke 800 selama setengah detik, lalu naik ke 1000 dalam satuan watt per meter persegi. Yang di bawah ini adalah, yang garis merah adalah daya ideal secara teoritis, dan yang biru adalah daya yang di-outputkan oleh PV. Maka semakin dekat dengan garis biru ini, semakin dekat dengan garis merah, maka semakin baik. Kalau kita zoom di sini, kalau kita zoom, ya terlihat dia osilasinya kecil. Osilasinya sangat kecil. Walaupun terdapat error steady state ya. Ketika dia steady, dia terdapat error terhadap set point ini. Namun ini terkoreksi ketika iradiansinya naik. Kita lihat lagi. Ketika iradiansinya naik di atas 600, maka error steady state-nya makin kecil. Kita bisa lihat. Dan juga osilasinya sangat kecil. Osilasinya sangat kecil. Dibandingkan dengan perturb and observe, ini jauh lebih kecil osilasinya. Lalu berkaitan dengan file fuzzy-nya, ini saya tunjukkan. Ini adalah input error-nya. Ini fungsi keanggotaannya ya. Terdapat 5 fungsi keanggotaan dengan jenis fungsi keanggotaan segitiga. Begitu juga dengan delta error-nya dan juga step-nya. Step pertambahan dan pengurangan dari duty cycle. Ya. Bagaimana cara menentukan dari parameter ini? Entah itu bentuknya, apakah segitiga atau trapesium atau Gaussian misal, atau range-nya. Kenapa bisa min 17 sampai 17, atau mungkin parameternya, kenapa ini titiknya sampai min 8,5, yang ini tengahnya harus di 0, kenapa tidak lebih lebar atau sempit. Ini semuanya tidak ada ketentuan. Jadi kelemahan dari sistem fuzzy adalah bahwa Anda harus memahami dengan betul sistem yang akan Anda rancang, sehingga sistem dan parameter pada fuzzy itu ditentukan oleh Anda sendiri, harus melewati trial and error sampai mendapatkan hasil yang paling bagus. Jika tidak, maka Anda bisa melihat atau mendapatkan sumber dari luar, entah itu dari jurnal atau dari penelitian lain ya. Itu bisa Anda lihat parameter fuzzy-nya. Karena sekali lagi, penentuan parameter fuzzy tidak ada rumusnya. Benar-benar didasarkan pada pengalaman ahlinya sebenarnya. Ahli pada sistem yang terkait yang sedang dirancang.
Mungkin sekian dari video saya, terima kasih.